Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Aisyah di mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Sekarang kita bahas otot. Sebelumnya kita udah bahas rangka dan sendi. Sekarang kita bahas otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot yang pertama, kontraktibilitas atau kemampuan memendek dari ukuran semula, ekstensibilitas atau kemampuan memanjang dari ukuran semula, elastisitas atau kemampuan kembali ke ukuran semula. Sekarang kita bahas jenis-jenis otot. Jadi otot itu ada 3 macam. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita bahas dulu otot lurik. Otot lurik ini memiliki garis gelap terang, aktin dan miosin, atau otot serat lintang ya. Aktin dan miosin merupakan komponen penggerak otot. Berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Nah, ini intinya ya. Nah, ini merupakan bentuk dari otot lurik. Otot lurik itu biasa disebut juga otot rangka karena dia melekatnya di rangka ya. Jadi yang menggerakkan rangka tubuh kita itu merupakan otot lurik. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak, makanya dia disebut otot sadar. Otot rangka atau otot lurik memiliki bagian tendon, dua ujung liat, dan empal bagian tengah yang besar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut origo. Tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi pada empal akan memendek, membesar, dan mengeras membuat tulang terangkat. Lanjut ya. Sekarang otot polos berinti satu, berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom. Kerjanya itu lambat, tidak cepat lelah. Contohnya organ-organ dalam. Jadi otot polos ini adanya di saluran pencernaan kita, terus di kelamin, di sistem ekresi kita, dan pembuluh darah. Ini bentuk dari otot polos ya. Jadi dia berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing. Nah, ini di sini inti ya, inti. Lanjut. Otot jantung berinti banyak di tengah, terletak di jantung ya, berbentuk serabut lurik bercabang, bekerja secara otonom ya, bekerja secara tidak sadar. Nah, ini bentuknya. Nah, otot jantung bekerja secara otonom. Otonom ini bekerja secara tidak sadar ya. Nah, tadi otot yang bekerja secara sadar itu apa? Otot apa? Iya benar, otot lurik. Otot rangka ya. Tadi yang bekerja tidak sadar apa? Selain otot jantung. Iya, ada otot polos. Nah, maksudnya apa? Otot lurik bekerja sadar itu misalnya kita bergerak, sedang menggerakkan kaki. Itu kan sedang menggunakan otot ya. Kita sadar gak kalau lagi bergerak? Kalau otot itu lagi bekerja, sadar kan? Nah, kalau otot polos dan otot jantung, otot polos kan tadi adanya di kelamin, ada di organ pencernaan kita, pokoknya ada di dalam tubuh kita. Kita sadar gak kalau dia lagi bergerak atau dia lagi bekerja? Nah, kita nggak sadar kan? Nah, itu makanya dia disebut otot tidak sadar. Sama seperti otot jantung, kita nggak tahu kalau jantung kita itu sedang bekerja. Nah, makanya disebut otot tidak sadar. Lanjut ya. Sifat otot. Sifat kerja otot ada antagonis dan ada sinergis ya. Kalau antagonis ini, kalau misalnya kerja dua otot yang berlawanan, kalau misalnya ada yang kontraksi, ada juga yang relaksasi. Ini misalnya ini pada tangan kita nih, di sini.
Di sini kalau kita lagi nunjukin otot, kalau kita lagi kalau lagi kita ngangkat barbel, nah ini bagian atas tangan kita itu dia berkontraksi, bicepnya kontraksi. Nah kalau ini bagian bawah tangan kita, otot tangan kita yang bawah ini dia lagi relaksasi. Tapi sebaliknya, misalnya tangan kita lagi biasa aja, justru yang kontraksi ini tricep ya, yang relaksasi ini bicepnya, kayak gitu. Nah lanjut, sinergis. Kalau sinergis ini kerja dua otot yang saling bekerja sama. Apabila dia relaksasi, otot yang lainnya juga relaksasi. Apabila otot itu berkontraksi, yang lainnya juga berkontraksi. Nah, gangguan dan kelainan rangka dan otot, gangguan dan kelainan tulang. Contohnya, yang pertama skoliosis, bagian punggung membelok ke kiri atau ke kanan. Lordosis, bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, bagian punggung membengkok ke belakang. Fraktura atau patah tulang. Osteoporosis, ini tulangnya menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada lansia ya, orang tua yang udah tua. Terus yang terakhir ada rakitis, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki berbentuk letter O atau letter X ya. Nah ini contohnya skoliosis, ini dia punggungnya itu belok ke kanan atau ke kiri. Ini kalau lordosis terlalu ke depan ya. Nah kifosis ini bungkuk. Nah ini makanya kita tuh harus posisi yang benar kalau duduk tuh, biar kita tidak kifosis atau lordosis. Nah gangguan pada persendian ada artritis eksudatif, iritasi pada sendi, terus artritisika, terus ada juga dislokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek, terkilir, dan ankilosis ya. Lanjut, gangguan dan kelainan otot, ada atrofi, ada hipertrofi, otot membesar, ada kram, biasanya sering terjadi ya. Terus ada tetanus dan miastenia gravis. Udah sampai di sini aja materi hari ini. Ibu akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.